jumpa lagi dengan saya di Herimawan Channel tentunya. Dan pada kesempatan kali ini saya mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat berpuasa bagi rekan-rekan yang beragama Muslim. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga diberi kemudahan dan kelancaran. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai tips aman berpuasa bagi penderita asam lambung atau GERD, guys. Oke, jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, serta komennya hanya di channel saya di Herimawan Channel, guys. Thank you, guys. Oke, guys, pada kesempatan kali ini seperti yang saya bilang di awal, saya akan berbagi mengenai tips aman berpuasa bagi penderita asam lambung atau GERD. Oke, guys, pada kesempatan ini, jadi ada baiknya saya akan membagikan pengalaman saya, di mana beberapa saat yang lalu, guys, ya, saya mengalami fase GERD atau naiknya asam lambung atau disebut dengan gastroesophageal reflux disease, ya, di mana asam lambung naik sampai ke kerongkongan. Dan penyakit ini yang khas adalah ada heartburn, ya, guys, ya, heartburn atau rasa panas di dada, kemudian naik sampai ke kerongkongan, dan ini menimbulkan rasa yang tidak nyaman. Saat itu saya merasakan ada begah, ya, kemudian susah bernafas, kemudian perut rasanya penuh, tidak bisa merasakan yang nyaman tentunya, guys. Dan ini suatu kondisi yang boleh dibilang perlu penanganan yang khusus. Nah, tentunya pada fase-fase ini Anda harus pergi ke dokter untuk mendapatkan pengobatan secara intensif, guys. Dan kali ini sesuai dengan tema, ya, saya akan berbagi tips aman bagi penderita asam lambung ataupun GERD seperti yang saya alami. Apakah penderita GERD atau asam lambung boleh berpuasa? Nah, ini berdasarkan pengalaman saya setelah saya menjalani recovery, ya, pengobatan intensif, dan saya menjalani perawatan jalan, bukan perawatan intensif di rumah sakit, ya, guys, ya. Setelah saya berobat ke dokter dan menjalani rawat jalan, setelah saya recover, saya mencoba di bulan Ramadan yang tahun lalu, ya, guys, ya. Setelah saya recover, merasa lebih baik, saya mencoba untuk berpuasa. Nah, saya pertama-tama adalah merasa kurang yakin apakah saya nanti kalau berpuasa tidak memperparah keadaan. Karena GERD ini kita harus bisa benar-benar menjaga pola makan kita, kemudian kita bisa menjaga aturan makannya, di mana kita tidak boleh makan terlalu banyak pada porsinya masing-masing. Kemudian kita tidak boleh minum minuman tertentu, buah-buahan tertentu yang nanti akan saya bagikan kepada Anda semua pada kesempatan kali ini. Nah, saat itu saya mencoba memberanikan diri, oke, saya berniat berpuasa di bulan Ramadan walaupun saya satu sakit. Alhamdulillah pada bulan Ramadan tahun yang lalu, ya, guys, ya, saya bisa menjalani fase berpuasa penuh 1 bulan. Dan saat itu saya baru recover dari penyakit GERD. Dan penyakit GERD ini akan bisa kambuh sewaktu-waktu. Asam lambung Anda akan naik sewaktu-waktu jika Anda tidak bisa menjaga pola makan atau salah makan, ataupun perilaku-perilaku Anda yang bisa menyebabkan naiknya asam lambung. Nah, pada saat itu saya bisa menjalankan fase puasa sebulan penuh dan alhamdulillah, ya Allah. Dan pada kesempatan kali ini, guys, saya akan berbagi tips bagaimana sih tips berpuasa dengan aman bagi penderita asam lambung. Oke, guys, yang pertama kita memang harus menjaga pola makan kita. Pada waktu kita nggak berpuasa, kita bisa makan makanan dengan porsi yang sedikit tapi sering. Tetapi bagaimanakah saat di bulan Ramadan seperti ini? Kita hanya bisa sahur, kemudian kita melakukan puasa, setelah itu kita akan berbuka. Nah, ini yang perlu kita perhatikan.
pada saat sahur ya, kita porsi sahur kita juga tidak terlalu banyak guys, pada porsi cukup ya kan. Kemudian hindari sahur memakai makan makanan yang bisa memicu GERD atau naiknya asam lambung atau terjadinya reflux. Hindari makanan yang berlemak tentunya. Kemudian hindari sayur-sayuran hijau yang terlalu berserat, ya kan. Kemudian juga makanan yang pedas itu juga harus Anda benar-benar hindari. Selanjutnya Anda perlu menghindari makan makanan yang mengandung merica atau lada. Ya, ini juga bisa memicu. Itu kan bukan lombok, bukan cabai, jadi nggak apa-apa dong. No. Ya, lada itu bersifat panas dan Anda yang mengalami fase asam lambung atau MAH kronis dan bisa sampai ke fase GERD. Kalau Anda kena merica itu akan memicu reflux. Anda harus berhati-hati. Ya. Bagaimana kalau saya cuman sayur sop? Ya. Ada beberapa kasus sayur sop itu memang aman, tidak ada cabenya, kemudian tidak ada asamnya. Ya, kita tidak memakan makanan yang asam, oke. Kita tidak memakan makanan yang pedas karena tidak mengandung cabai, oke. Tapi selama di dalamnya ada merica atau dicampurkan lada ke dalam bumbu, itu bisa memicu terjadinya reflux. Dan itu membuat Anda akan merasa kembung dan begah. Saat Anda begah, merasa tidak nyaman, kemudian Anda akan merasakan heartburn. Saat heartburn, Anda tidak bisa menghirup udara dengan segar, artinya susah bernapas dan akan sampai ke kerongkongan. Nah, itu yang terjadi. Jadi pola makan benar-benar harus dijaga. Nah, kemudian hindari terlalu banyak makan makanan goreng. Nah, makan gorengan ini Anda harus menghindari. Dan jika perlu, Anda bisa tinggalkan. Apalagi bagi Anda yang mempunyai penyakit asam lambung atau reflux. Dan apalagi sekarang harga minyak goreng yang terlalu tinggi. Jadi sebaiknya makanan Anda itu dikukus. Itu akan aman bagi Anda. Bagaimana jika kita memakan ikan? Ikan apakah perlu digoreng? Bagi Anda yang mengalami fase asam lambung, ya, saya sarankan ikannya juga bisa dikuah, bisa dijadikan dikukus dan lain sebagainya. Hindari menggunakan minyak yang terlalu. Oke. Kemudian sayuran yang seperti kubis atau buah kol, ya, brokoli, kemudian jamur, itu juga harus Anda hindari saat makan sahur ataupun saat makan buka puasa. Itu harus Anda hindari, ya. Kemudian makan makanan cepat saji, misalkan pizza dan pasta, itu juga harus Anda hindari. Misalkan Anda mempunyai penyakit asam lambung atau GERD dan Anda mendapatkan undangan berbuka puasa dan itu menunya adalah pizza dan pasta, saran saya sebaiknya Anda hindari. Anda harus hindari itu agar tidak terjadi reflux. Oke. Kemudian hindari makan makanan yang mengandung ragi. Misalkan Anda memakan roti dan rotinya biasanya ada mengandung ragi. Nah, itu harus Anda hindari. Kemudian bagaimana mengenai minuman? Minuman di sini, ya, bagi Anda penderita asam lambung, hindari pastinya kopi karena mengandung kafein. Kopi ini bisa mengiritasi lambung kita dengan cepat, makanya harus Anda hindari. Ya, kopi hindari. Saya dulu senang kopi,
Tapi saat Anda sudah mengalami MAH kronis, Anda mengalami asam lambung, reflux, Anda harus berusaha untuk meninggalkan. Yang kedua, jangan meminum coklat. Ya, coklat ini juga harus Anda hindari karena ini bisa memicu asam lambung. Kemudian susu ini pun walaupun itu sehat, ini harus Anda hindari karena ini mengandung lemak yang tinggi. Apakah penderita asam lambung itu tidak boleh minum susu? Boleh, tapi bukan susu biasa. Susu yang saya sarankan berdasarkan pengalaman saya itu misalkan susu almond, susu kambing, itu boleh Anda minum bagi penderita asam lambung. Atau susu kedelai berprotein tinggi, itu boleh Anda minum. Tetapi kalau Anda minum susu biasa, ya, saran saya jangan lakukan. Itu akan menyebabkan Anda menjadi kembung, ya, bagi penderita MAH kronis, asam lambung, ataupun yang sampai ke fase GERD. Itu harus Anda hindari. Kemudian pastinya minuman-minuman yang asam. Nah, minuman ini bagi Anda yang menderita asam lambung, saya sarankan sebaiknya Anda meminum minuman yang hangat, baik itu berupa teh, baik itu berupa air campur madu, ya, itu disajikan dalam bentuk hangat, ataupun air putih biasa. Anda sebaiknya minum dalam keadaan hangat, atau air putih bersuhu netral atau normal. Itu lebih baik, dan lebih baik lagi kalau itu memang hangat. Dan Anda harus bisa menghindari minuman dingin, ya. Walaupun layaknya orang berpuasa, seharian berpuasa haus dahaga, saat berbuka puasa dia menginginkan minuman yang segar. Dia menyiapkan misalkan es sirup, es teh manis, ya, ataupun air putih yang dingin. Nah, bagi Anda yang mengalami fase GERD, asam lambung atau MAH kronis, itu sebaiknya Anda harus hindari. Dan akan lebih baik kalau itu disajikan dalam bentuk minuman hangat, baik itu teh hangat, dan tehnya pun jangan terlalu pekat, ya. Jangan terlalu pekat, artinya kadar tehnya, ya, biasa-biasa saja. Karena ini juga kalau lambung Anda itu lagi sensitif, teh pun bisa menyebabkan perih, ya, pada penderita MAH tentunya. Oke, guys, jangan lupa untuk klik subscribe di channel saya di Herimawan Channel. Nah, untuk tips aman berpuasa ini, guys, ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi di tahun yang lalu, saat saya sudah recover, artinya penyakit ini, guys, asam lambung, saat Anda udah recover, udah baik, ini bisa menjadi kambuh lagi, ya. Bukan berarti kalau Anda udah recover dari GERD itu akan konstan, terus stabil, ya. Selama Anda bisa menjauhi larangan-larangannya, ya, itu akan bisa menjaga stabil. Tetapi selama Anda tidak bisa menjaga pola makan, kemudian minuman-minuman yang nggak boleh diminum, makanan-makanan yang nggak boleh dimakan, itu akan sewaktu-waktu bisa memicu naiknya asam lambung atau menyebabkan reflux. Dan penyakit GERD ini disertai dengan ciri khasnya adalah heartburn. Dan orang yang awam, yang baru kena penyakit GERD atau asam lambung atau reflux, itu dia tidak akan tahu, aku ini sakit apa, dadaku sakit, kerongkongan sini juga panas, kenapa aku, badan rasanya lemes, ya, perut begah, rasanya susah bernapas, kayak orang yang lagi punya asma. Saat Anda berada di UGD, saat Anda mengatakan dada saya sakit, pasti tenaga kesehatan saat itu akan memberikan EKG, karena dia tidak akan berani berisiko, jangan-jangan orang ini kena jantung. Nah, selama EKG Anda baik,
ya, pasti dokter akan menganalisa selanjutnya, mendiagnosa, oh kalau EKG-nya baik berarti jantungnya oke, berarti penyakit ini disebabkan oleh naiknya asam lambung dan akan diambil tindakan medis. Oke guys, jadi tips-tips yang saya bagikan tadi adalah tips-tips berpuasa, tips aman berpuasa bagi penderita asam lambung. Dan intinya, apakah penderita asam lambung atau GERD itu boleh berpuasa? Jawabannya boleh, dan saya sudah membuktikan. Dan itu guys bisa menyebabkan menjadi keadaan lebih baik, menjadi diri saya saat itu lebih sehat. Karena saya ingat pesannya Dr. Zaidul Akbar bahwa kita saat berpuasa itu sama dengan kita mereset ulang pencernaan kita, dan salah satunya yang dilakukan adalah dengan cara berpuasa. Dan puasa Ramadan ini saatnya kita untuk mereset pencernaan kita, ini khususnya bagi penderita asam lambung. Tentunya dengan pola makan yang baik ya, saat Anda sahur juga secukupnya, tidak terlalu berlebihan. Kemudian Anda berbuka puasa juga tidak terlalu berlebihan, hindari makanan-makanan yang dingin ya. Kemudian asam, pedas ya, itu juga harus hindari. Bumbunya pun juga dalam kadar yang cukup, jangan terlalu banyak. Bawang putih, bawang merah ya, itu juga bisa menyebabkan terjadinya kembung bagi Anda yang mengalami fase asam lambung kalau itu bumbunya terlalu banyak. Jadi masakan Anda yang dimasakkan oleh istrinya ataupun Anda yang memasak sendiri ya, itu dalam porsi yang secukupnya saja. Jangan terlalu berlebihan untuk bumbu-bumbunya, karena itu juga bisa memicu bawang merah, bawang putih itu kalau berlebihan dalam sayur yang kita makan, itu juga akan bisa menyebabkan keadaan kita menjadi kurang nyaman bagi Anda penderita asam lambung. Nah, jadi itu guys yang bisa saya sarankan, dan pada intinya jawabannya adalah boleh. Dan saya sudah membuktikan saat saya berpuasa keadaan saya menjadi lebih baik, keadaan saya menjadi lebih sehat, perut rasanya tidak begah karena saat biasa itu perut rasanya penuh, begah dan lain sebagainya. Dan saat berpuasa yang saya tidak pernah menyangka, pada saat belum bulan Ramadan tahun lalu ya guys ya, itu saya membayangkan saya telat makan sedikit itu rasanya sudah perih. Gimana kalau saya berpuasa? Nanti pasti akan perih dan lain sebagainya. Tetapi itu suatu kondisi yang Masya Allah ya, itu kebesaran Allah, bahwa saat saya berpuasa saya tidak merasakan perih di lambung saya. Walaupun pada kenyataannya kita berpuasa tidak makan, tetapi itu tidak menyebabkan perut saya menjadi perih, menjadi begah, menjadi mual. Tidak. Itu saat berpuasa. Alhamdulillah itu bisa saya lakukan. Dan alhamdulillah itu membawa saya menjadi lebih baik dalam hal kesehatan saya, dalam hal recover dari GERD. Ya. Padahal kalau hari-hari biasa kita telat makan sedikit, ya. Pada hari-hari biasa kita telat makan sedikit, atau makan terlalu berlebihan, dalam keadaan berlebihan, atau pola makannya tidak teratur, itu menyebabkan perih, kembung, begah, dan rasanya sesak di dada. Tetapi pada waktu berpuasa, keajaiban yang terjadi adalah saya tidak merasakan begah, saya tidak merasakan perih di lambung, tapi saya merasakan malah sehat. Malah saya merasakan pencernaan saya ini ringan, enteng rasanya. Dada juga ringan. Biasanya saat terjadi reflux itu kita bernapas pun juga rasanya ngos-ngosan, kayak orang yang melakukan aktivitas sedikit udah merasa capek, ngos-ngosan. Karena apa? Karena saat itu perut kita begah penuh rasanya dan lain sebagainya. Dan itu merasa perasaan yang
nyaman tentunya pada waktu berikutnya. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini itu yang bisa saya bagi ya. GERD atau gastroesophageal reflux disease ini adalah penyakit yang memang Anda harus, kalau sudah didiagnosa ini, harus melakukan perawatan yang intensif dengan dokter Anda atau melalui internis Anda, dokter ahli penyakit dalam ya. Di situ akan mendapatkan pengobatan yang khusus, apapun yang disarankan oleh dokter itu harus Anda lakukan. Makanan-makanan yang harus Anda hindari, Anda harus berani mengambil sikap. Jangan juga merokok ya, hindari asap rokok juga, itu juga bisa menyebabkan terjadinya reflux ya. Ataupun Anda yang perokok pasif, hindari menghirup asap rokok. Nah, kuning telur, putih telur itu cukup bagus bagi kita asam lambung ya guys ya. Tapi kuningnya ini mengandung kadar lemak yang tinggi, itu juga harus Anda hindari. Kalau Anda memakan kuning telur ini bisa menyebabkan pegah ya, karena saat itu pencernaan Anda susah untuk mencernanya karena tidak bisa mencerna lemak yang terlalu berlebihan. Dan satu lagi guys, pada umumnya orang yang berpuasa saat mau berbuka, dia disediakan takjil ya, minumannya pasti dingin, kemudian ada gorengan-gorengan ya, berbagai macam gorengan, itu harus wajib Anda hindari guys. Yang saya bahas tadi, Anda harus berani mengambil sikap ya. Anda sehat, GERD Anda akan juga recover kalau Anda berani mengambil sikap. Tinggalkan minuman-minuman yang dingin ya, Anda ganti dengan minuman yang hangat. Rasanya nggak enak, pasti nanti Anda akan terbiasa. Hindari gorengan dalam bentuk apapun ya, bisa goreng kayak gorengan apapun, hindari guys, agar puasa Anda lancar, pencernaan Anda sehat, kemudian GERD, asam lambung Anda juga menjadi recover dari hikmah berpuasa. Puasa selain menjalankan perintah agama, menjadi kita insan yang bertakwa, salah satu tujuannya adalah menyehatkan badan kita, meriset ulang daripada pencernaan kita. Dan spesial bagi Anda yang punya asam lambung, buktikan, beranikan diri untuk mencoba berpuasa. Ramadan kali ini jadikan niat untuk beribadah, jadikan niat untuk meriset pencernaan Anda, dan Anda menuju ke fase yang lebih sehat. Reflux disease atau gastroesophageal reflux disease bisa recover, bisa sembuh. Anda harus optimis, Anda harus bisa untuk mengendalikan diri Anda. Hindari makanan-makanan yang dilarang ya, lakukan olahraga yang teratur ya, lakukan puasa Anda akan lancar, Anda akan sehat. Dan satu, GERD atau asam lambung ini ada beberapa hal yang menjadi ciri khusus ya. Anxiety ya, perasaan cemas yang berlebihan saat malam hari. Gunakan saat itu Anda untuk berzikir, berzikirullah, apalagi di bulan Ramadan ya. Jangan Anda terbawa pikiran melayang, merasa cemas, merasa gelisah yang berlebihan. Ganti kegelisahan Anda, ganti kecemasan Anda dengan berzikir di malam hari. Karena pada fase ini, orang yang mengalami GERD atau reflux disease pada malam hari susah tidur, insomnianya akan datang tiba-tiba, perasaannya akan macam-macam, melayang-layang. Ganti itu dengan zikir. Anda bisa melakukan tahajud juga di malam hari. Itu yang harus Anda lakukan. Kemudian ciri yang lain yang menjadi khas daripada GERD atau gastroesophageal reflux disease adalah heartburn, sampai panas di kerongkongan. Karena ini
ada salah satu katup ya itu yang melemah, jadi menyebabkan naik asam. Nah, ini harus bisa Anda hindari makanan-makanan yang menyebabkan terjadinya reflux. Apa yang sudah saya sebutkan tadi, ya, itu wajib Anda lakukan. Nah, dengan demikian Anda nantinya akan insya Allah sehat. Insya Allah pencernaan Anda juga akan direset secara otomatis ya dengan adanya puasa Ramadan ini. Percaya saya ya, Anda akan lebih baik, Anda akan lebih sehat, iman Anda akan lebih tebal, kesehatan Anda akan lebih baik dengan berpuasa. Ini khususnya tips bagi penderita asam lambung, penderita GERD ya. Itu yang bisa saya bagi. Oke guys, jangan lupa untuk klik subscribe di channel saya di Heri Mamat Channel, like, share, serta komen ya guys ya. Jadi bagi Anda yang merasa video ini bermanfaat ya, silahkan di share kepada teman-teman Anda yang mungkin mempunyai penyakit ini, penyakit GERD, asam lambung ataupun mah kronis. Insya Allah itu semuanya akan bisa sembuh. Insya Allah semuanya itu akan bisa sembuh. Dan saya sudah membuktikan, alhamdulillahirobbilalamin, saya bisa sembuh. Tetapi walaupun sembuh guys, tetap Anda harus menjaga pola makan Anda. Anda harus menjaga makan makanan yang harus Anda hindari, untuk tidak boleh dimakan minuman-minuman yang tidak boleh Anda minum. Ya, walaupun Anda sudah recovery. Terus saat ini Anda yang masih mengalami fase GERD pun, Anda jangan berputus asa. Kalau Anda sedang dalam perawatan dokter, minum obatnya secara teratur. Terus berusaha, terus berdoa, pasti Anda bisa sembuh. Saat Anda mengalami penyakit ini guys, rasanya kompleks, was-was, khawatir, cemas, ini penyakit apa, penyakit nggak sembuh-sembuh, saya sudah begini, saya sudah begitu, nggak sembuh-sembuh. Itu wajar guys, saya sudah mengalami semua. Tetapi saya sudah buktikan dengan kebesaran Allah, saat Ramadan kemarin saya berusaha memberanikan diri, apakah bisa saya berpuasa? Jangan-jangan kalau saya berpuasa penyakit saya tambah parah, karena saya kalau lapar dikit perut saya menjadi perih, menjadi begah, ataupun kalau saya berlebihan makan saya juga bisa begah. Tapi di bulan Ramadan kemarin saya buktikan saya berani berpuasa dan saya aman dengan tips-tips yang tadi. Anda wajib sahur, Anda wajib minum minuman yang hangat, hindari kopi ya, karena itu bisa mengiritasi lambung Anda. Anda makan pun makan makanan yang pedas hindari, makan makanan yang asam dihindari, kemudian makanan yang mengandung lemak tinggi, makan makanan yang mengandung sesuatu yang digoreng karena juga mengandung lemak-lemak yang tidak bermanfaat ya. Itu ada baiknya dikukus, direbus ya, itu akan menyehatkan juga ya. Kemudian hindari sayur-sayuran yang dilarang ya, kayak kita kok ya, itu jamur ya, itu juga harus bisa dihindari. Brokoli itu juga harus Anda bisa hindari. Saya suka ya, sementara jangan, kita alihkan ke yang lainnya banyak ya. Lada, merica jangan ditambahkan ke dalam sayuran Anda. Kalau Anda punya istri yang mau masak makanan untuk Anda, istri Anda harus tahu, suami saya tidak boleh makan makanan yang mengandung ini. Sayur sop aman, yang saya bilang di depan aman karena tidak pedas, karena tidak mengandung cabai. Tapi selama sayur sop Anda itu dikasih merica atau lada, itu akan bermasalah bagi lambung Anda dan itu akan menyebabkan begah yang memicu akan heartburn. Minum-minuman yang dingin ya harus Anda berani untuk tinggalkan ya. Oke guys, di waktu yang
lain nanti akan kita sambung ya mengenai penyakit ini. Saya akan berbagi lebih banyak lagi karena keterbatasan waktu. Nah, satu lagi guys, buah apa yang cocok untuk dimakan? Nah, buah yang cocok untuk dimakan pada saat kita mengalami asam lambung, kita mengalami sakit, pisang. Ini adalah aman. Ya, pisang. Kemudian buah pepaya. Nah, buah pepaya ini sangat aman dan ini sangat bagus untuk pencernaan kita. Pepaya. Kemudian buah alpukat. Alpukat sangat bagus sekali ya untuk pencernaan kita. Ya, itu ya guys ya. Bagaimana kalau jeruk? Segala jenis jeruk dan keluarganya, orange-orangean, itu wajib Anda hindari. Tidak boleh dimakan. Katanya ini jeruk bisa memicu ini, katanya baik. Tidak. Segala jenis jeruk tidak boleh Anda makan. Tidak boleh Anda minum. Ya, karena itu akan memicu terjadinya iritasi ya di lambung Anda. Dan itu akan menyebabkan suatu kondisi yang tidak aman. Kemudian buah apa lagi yang boleh? Ya, semangka. Semangka bagus untuk kita jadikan buah. Ya. Kemudian melon. Melon juga akan bagus untuk penderita asam lambung. Ya. Kemudian apalagi? Mentimun. Mentimun ini juga Anda bisa jadikan minuman. Mungkin diparut dulu, kemudian dicampur dengan air, kemudian diminum. Atau boleh Anda makan secara langsung. Tapi setelah dikupas dan dicuci biar tidak mengandung getah. Ya, karena saat mengandung getah biasanya kita menyebabkan batuk dan tenggorokan kita merasa tidak nyaman. Dan penyakit GERD ini juga salah satunya disertai dengan adanya batuk-batuk yang kayak berdahak, yang lama nggak sembuh-sembuh. Ya, apabila Anda mengalami GERD itu akan ada timbul kayak batuk-batuk teriak. Padahal Anda tidak sedang flu saat itu, tapi saat Anda mengalami fase GERD, Anda akan merasakan batuk-batuk. Ya, itu adalah pengaruh daripada GERD, daripada reflux yang lain. Oke, jadi kemudian buah yang tidak boleh apa? Buah yang tidak boleh adalah buah yang asam. Ya, misalkan mangga, jeruk, nanas, ya, itu wajib Anda hindari. Ya, dan buah-buah yang disarankan tadi yang sudah saya sebutkan di awal itu boleh ya Anda makan, boleh Anda konsumsi, tapi tetap secara proporsional, jangan terlalu berlebihan. Misalkan Anda suka buah semangka, makan satu semangka penuh, nah, itu saat Anda perutnya penuh menjadikan begah. Maka terjadilah kondisi yang kurang nyaman. Itu guys. Kemudian buah durian itu juga nggak boleh ya. Buah durian, buah nangka, buah-buah yang bergetah itu tidak disarankan untuk dimakan guys ya. Oke guys, demikian sharing pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan saya doakan Anda yang sedang mengalami fase GERD pada kesempatan kali ini Anda bisa menjadi lebih sehat dan mendapatkan pertolongan Allah agar Anda menjadi lebih sehat dan penyakit Anda segera disembuhkan. Ya. Dan tips aman berpuasa tadi sudah saya bagikan ke Anda. Kemudian saya sudah buktikan juga saya adalah penderita GERD yang saat ini sedang recover dan saya sudah menjalankan puasa selama 2 periode. Artinya tahun lalu sudah dan tahun ini setelah saya GERD saya sudah bisa menjalankan puasa Ramadan dengan aman. Dan tentunya tips yang saya bagi ini Anda dengan harapan juga bisa melakukan ya. Jangan sampai puasa Anda terganggu gara-gara Anda salah makan. Ya. Oke guys, jangan lupa untuk klik subscribe-nya
ya di channel saya, di Heri Mawan channel tentunya. Dan ini spesial di edisi Ramadan, saya berbagi tips aman berpuasa bagi penderita asam lambung. Sekian guys dari saya. Kalau ada kekurangan dan salah-salahnya, saya mohon maaf ya. Dan kisah ini saya bagi berdasarkan pengalaman saya. Saya bukan seorang dokter, saya bukan seorang ahli kesehatan. Kalaupun ada kekurangan, ada kesalahan, saya minta maaf. Oke guys, semoga bermanfaat bagi Anda semuanya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.